Kisah inspiratif. Halo sahabat Nacha Solution. Kali ini saya mau berbagi cerita menarik lainnya. Dennis Rodman lahir di New Jersey pada tanggal 13 Mei 1961, adalah mantan pemain NBA yang dikenal dengan defensive play dan rebounder hebat. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Dengerin terus sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, kasih like, dan nyalakan loncengnya. Setelah orang tuanya pindah dari New Jersey ke Texas, daerah Dallas, Rodman remaja mulai menggeluti permainan bola basket di SMA-nya. Dia adalah pemain yang cukup baik sehingga melanjutkan karirnya ke jenjang universitas. Dia bermain untuk Southeastern Oklahoma State University. Rodman selama 3 kali berturut-turut masuk sebagai salah satu pemain terbaik dan memimpin sebagai top rebounder selama 2 tahun antara 1984 sampai 1986. Saat bermain di university, dia juga menorehkan 25 poin per game selama 3 tahun berturut-turut. Wow, prestasi yang cukup baik sehingga akhirnya dia masuk di NBA dan didraft oleh klub Detroit Pistons pada tahun 1986. Di NBA inilah karirnya sebagai pemain kontroversial dimulai. Kebetulan teman-teman satu timnya seperti Isiah Thomas, Joe Dumars, Tim Lambert bermain dengan keras bahkan secara fisik untuk menghajar lawan. Tidak heran klubnya dijuluki sebagai The Bad Boys. Walaupun bermain keras, tapi secara prestasi Rodman berhasil menjadi pemain bertahan terbaik sebanyak 2 kali berturut-turut di tahun 1990 dan di tahun 1991 bersama Detroit Pistons. Dennis Rodman dan kawan-kawan berhasil juara NBA sebanyak 2 kali di tahun 1989 dan di tahun 1990. Dia bertahan di Detroit Pistons hingga musim 1993 berakhir. Setelah itu, dia hijrah ke San Antonio Spurs antara tahun 1993 sampai 1995. Yang menjadi fenomenal karena dia berani menerima pinangan Chicago Bulls untuk bermain bersama Michael Jordan dan Scottie Pippen. Padahal sebelumnya mereka adalah musuh bebuyutan. Disinilah letak kerendahan hatinya. Ketika diminta oleh Phil Jackson untuk minta maaf ke Michael Jordan dan Scottie Pippen sebagai syarat bergabung dengan Chicago Bulls, dia mau melakukannya dengan gentleman. Selama 3 musim dia bergabung bermain bersama Chicago Bulls, dia juga ikut andil memberikan gelar tripit kedua pada tahun 1996 sampai 1998. Sejarah inilah yang akhirnya diangkat dalam film dokumentari The Last Dance. Selesai bersama Bulls, dia sempat mampir ke Los Angeles Lakers selama 1 musim dan mengakhiri karirnya bersama Dallas Mavericks. Fenomenal, kontroversial, amazing. Entah kata apa lagi yang pantas disematkan pada sosok Dennis Rodman. Bahkan setelah pensiun sebagai pemain NBA, karirnya juga tidak reda. Dia membintangi beberapa film, bermain gulat bersama Hulk Hogan, bahkan dia bersahabat dengan Presiden Korea Utara, Kim Jong-un. Sungguh kisah yang fantastis dari seorang Dennis Rodman. Memang dia juga memiliki banyak sisi gelap, tapi kita dapat belajar dari sisi positifnya. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari orang ini? Saya pribadi belajar banyak hal dari beliau. Di antaranya kerja keras, profesional, cerdas, ngotot, dan banyak hal lainnya. Ketika bermain, dia adalah pemain yang mau bekerja keras, latihan dengan sungguh-sungguh. Walaupun terlihat urakan, tapi dia termasuk pemain profesional
yang mampu bermain secara totalitas. Dia juga cerdas dalam menganalisa pergerakan permainan. Ratusan jam dia lakukan untuk menonton rekaman video untuk mengamati lawan maupun kawan, sehingga dia mampu merajai rebound selama bertahun-tahun di NBA. Rekornya sulit untuk dipecahkan. Dalam menjaga pemain lawan, dia sangat ngotot. Tidak mudah untuk melewati dia. Bahkan center sekelas Shaquille O'Neal pun dapat dibuat tidak berkutik dan kewalahan. Karl Malone sebagai power forward juga merasakan sulit tidak berkutik dijaga Dennis Rodman. Dan banyak pemain lainnya juga merasakan kehebatan Dennis Rodman dalam hal defensif. Nah, kalau etos kerja dia kita terapkan dalam bisnis dan pekerjaan kita, apa yang akan terjadi? Jelas pertumbuhan signifikan yang akan kita dapatkan, prestasi gemilang yang akan kita dapatkan. Dengan kerja keras, profesional, cerdas, dan ngotot untuk bersaing secara sehat dan dilakukan dengan teamwork yang solid dalam mengelola bisnis, pasti akan berkembang. Pasti bisnis kita akan merajai di sektor yang kita geluti. Marilah mulai melakukan sesuatu dengan benar, baik dan sungguh-sungguh, agar kita juga bisa mencetak dan menghasilkan prestasi dalam bisnis kita. Kita sudah belajar dari etos Dennis Rodman. Sekali lagi, ada sisi positif dan sisi negatif. Kita ambil sisi positifnya, lakukan yang terbaik. Yakin kita pasti bisa. Yakin kita akan berhasil dan menjadi juara. Mulailah saat ini dan teruslah melangkah dengan yakin. Selamat berusaha, semoga kisah inspiratif ini berguna untuk kita semua. Salam sukses, saya Yan Cecan, CEO Nacha Solution. Terima kasih dan sampai jumpa.